atau hasil oleh karena Allah yang meridoi. Karena kalau Allah perbuatan baik tadi dikatakan itu tidak ada yang membuat orang diselamatkan. Itu dia. Allahu Akbar walillahilhamd. Oke, ini yang saya nongol duluan. Baik, terima kasih. Saya sudah berulang-ulang sampaikan, Pastor. Beramal baik itu perintah Tuhan. Tuhan perintahkan. Sudah sampaikan. Tuhan perintahkan. Ya kami lakukan. Contoh, jangan menumpahkan darah orang tidak bersalah. Ya kami hindari. Itu larangan. Kan gitu. Nah, kalau kita sudah beramal baik, maka Tuhan itu akan merahmati. Orang-orang diuji pun ketika bersabar akan dirahmati oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik kita itu mendapat rahmat Tuhan. Tahu? Jadi kita masuk surga, kita selamat karena mendapat rahmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapat rahmat Tuhan? Ya kita berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Nggak ngerti juga, udah terserah kaulah. Memang susah. Kenapa? Karena Anda sudah dikunci dengan ajaran darah. Wajib keselamatan itu pakai darah manusia. Ini kalau diterapkan, disampaikan di tengah orang ateis pun saya rasa untuk ditawarkan kayak gini untuk selamat menubalkan darah manusia itu nggak akan diterima. Tidak ada unsur manusiawinya. Di mana rasa perikemanusiaannya? Menyelamatkan manusia dengan cara orang baik ditumbalkan, ditumpahkan darahnya, diberikan kepada Tuhannya. Itu ngeri, nggak ada itu ajaran yang bisa diterima itu. Anda tadi kait-kaitkan dengan Yahudi. Ya main bahas darah dalam Yahudi itu nggak ada yang pakai manusia. Justru ketika menggunakan manusia, tindakan yang dilarang oleh Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Itu yang harus dipahami. Semuanya menggunakan hewan. Semua menggunakan domba, lembu, darah gitu, Pastor. Jangan dihubung-hubungkan. Nah, tadi orang Yahudi yang tahu kurban untuk penebusan dosa aja menggunakan domba betina. Dia mengorbankan Yesus bukan untuk menebus dosa. Pengorbanan penumpahan darah Yesus penebus dosa itu hanya dari iman Kristen. Bukan dari orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Malah difitnah Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia darahnya. Itu kan fitnah. Orang-orang Yahudi yang jahat kok. Dan mereka menumpahkan darah. Nih, saya ajarin kalau gitu. Sejahat-jahatnya orang Yahudi menumpahkan darah Yesus, mereka tidak mengatakan untuk menebus dosa. Nggak ada mereka orang-orang yang menyalibkan Yesus, itu mereka katakan untuk menebus dosa, itu nggak ada. Justru mereka menyadari itu perbuatan dosa. Tertulis di Matius 27. Itu jelas datanya. Mereka sadar karena membunuh darah manusia apalagi tidak bersalah itu melanggar hukum Tuhan. Jadi orang Yahudi itu menyalibkan Yesus bukan untuk penebusan dosa. Kalian aja itu. Ajaran kalian yang dibuat-buat itu untuk menebus dosa. Padahal orang Yahudi menumpahkan darah Yesus itu siap menanggung dosa gitu loh. Nggak ada mereka untuk menebus dosa. Baca di Matius 27 itu ketika di hadapan Pilatus, Pilatus cuci tangan. Biarkanlah darahnya tertanggung atas kami dan juga anak cucu kami. Dosanya ketika Pilatus nggak mau. Pilatus cuci tangan. Ya, Yesus dipitnah. Kalian sebut itu ditumpahkan bagi Theos. Fitnah keji kepada Yesus. Ya, memang itu ajaran yang diambil dari kejahatan orang-orang Yahudi. Diambil anugerah bagi kalian. Padahal sejahat-jahatnya orang Yahudi menyalibkan dan membunuh Yesus bukan untuk keselamatan penebusan dosa, bukan. Mereka tetap menyadari itu perbuatan dosa. Dan mereka tidak mengatakan dipersembahkan bagi Theos, tidak. Tidak dipersembahkan bagi Tuhan, tidak itu. Sejahat-jahatnya mereka nggak ngejual Yesus begitu. Kenapa kalian bukan pelakunya? Yesus, darah yang tidak bercacat dipersembahkan bagi Tuhan, penebusan dosa kan fitnah. Aku mau ngerjain, cuman ya
Yesus memang berkata, inilah darahku, minum darahku. Tapi kan bukan darah beneran kan? Bukan minum darah Yesus beneran. Malah kalian jadikan harfiah. Kan ngeri namanya di sini. Fitnah kepada Yesus tuh, Yesus itu korban fitnah kejahatan Yahudi, malah difitnah juga sama pastor. Orang Yahudi fitnah menumpahkan darah Yesus bukan menebus dosa, kalian katakan menebus dosa kepada bapaknya. Bapaknya sendiri tidak butuh darah manusia. Kan fitnah namanya. Yesus korban fitnah oleh kalian. Oke, makasih. Makanya aku mau nanya tentang saran mama. Menurut mama, mending before atau after LDKS? Karena kan LDKS kan November nih. Ya dimana bulan berapa? Enggak gini, Red. Mama sih sebenarnya nyaranin memang keluar, cuman yang harus kamu pikirkan adalah Oke, sekali lagi saya bertegas bahwa komunitas itu pengorbanan bisa dengan kematian, tetapi kematian belum tentu pengorbanan. Itu tadi yang Ustadz masih belum bisa membedakan. Ya, kemudian teman-teman sekalian bahwa tujuan. Jadi sekali lagi Ustadz Alif mengemukakan teman-teman sekalian. Coba diperhatikan baik-baik Ustadz. Ya, bahwa kamu tuh bisa berorganisasi. kalau Allah perbuatan baik itu mendatangkan rahmat Allah. Bukan kamu ya, Jadi dimulai dari mana Ustadz? menemukan teman. Dimulai keselamatan itu dari orang itu berbuat baikkah atau dari ridho Allah? Tidak dijawab itu. Kan tetap dari. Atau keselamatan itu hasil dari perbuatan baik atau karena Allah merahmati? Nah, jangan Sementara tadi saya sudah sampaikan dalilnya Ustadz. Tolong fokus tuh. Minum dulu boleh. Tolong fokus. Tidak ada satupun perbuatan Ustadz kemudian yang menyebabkan seseorang itu diselamatkan karena perbuatannya. Tidak ada. tahu bahwa Sekarang Ustadz katakan bahwa perbuatan baik, amalan itu mengundang. akan membuat kamu Bagaimana? tambah capek. Itu yang tadi kita tidak melihat ya, apa ada konsistenan di sana, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya minta itu dipertegas teman-teman sekalian. Jadi perbuatan baik itu tadi mendatangkan rahmat Allah. Saya catat, mendatangkan rahmat Allah. Perbuatan baik mendatangkan rahmat Allah. Perbuatan baik itu tadilah yang amalan, yang soleh, yang apa segala macam itu tadi. Sementara yang itu tadi yang adalah amalan tidak dikatakan oleh Nabi Abang sebagai dasar keselamatan. Tetap dibawa terus itu sama Ustadz. Ya. Nah, apa tadi saya kurang menyampaikan di dalam hadis Sahih Muslim 5042, tidak ada seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke dalam surga karena amalannya. Coding. Jadi yang Ustadz sampaikan tadi untuk memancing rahmatnya dengan berbuat baik, sementara tidak ada perbuatan baik yang mendatangkan rahmatnya atau yang membuat orang itu diselamatkan. Mereka ini kan malah Apa saya kurang jelas menyampaikan sehingga Ustadz Alif menghindari ini? agak-agak kurang. Ya. Nah, oleh karena itu Di ini, saya menanggapi tadi mengenai fitnah misalnya. sedangkan kamu Ya, mengenai fitnah. ada Justru yang kami lihat adalah fitnah dalam konteks diskusi lintas iman. Ya, apa yang diyakini oleh Ustadz Alif itulah yang fitnah. maju sebenarnya pada Bahwa kalau penyaliban Ustadz bawa pendapat Yahudi, orang-orang Yahudi, Yesus disalib, terus kemudian ngomong kepada Ustadz dan keyakinannya yang notabene lebih jauh jaraknya mengatakan tidak disalib. kan. Ya itu adalah justru fitnah yang keji, justru fitnah yang kejam. Sekali lagi dalam konteks diskusi lintas iman, karena tadi bicara tentang fitnah. Ya kan? Nah, Menurut mama Ustadz Alif juga tidak bisa membedakan orang Yahudi itu ngomong apa sih. Dalam artian kalau kita ngomong orang Yahudi, ya murid-murid Yesus kan juga orang Yahudi. bahasa Ya kan? Ahli Taurat orang Farisi ya orang Yahudi juga. Apakah memang tidak ada orang Yahudi yang percaya waktu itu? Oh, jelas tidak, teman-teman ya. Jelas ada yang percaya. Bahkan murid Kristus ya yang berkhotbah orang-orang Yahudi percaya dan jumlahnya tidak sedikit. Ya, jumlahnya tidak sedikit. Nah, kalau kita ngomong konteks orang Yahudi, teman-teman sekalian ya. Bentar, di dalam Kisah Para Rasul, teman-teman bisa lihat pasalnya yang kedua. Ya. Nah, di sini ya pada peristiwa Pentakosta, ya, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul. Dikatakan bahwa mereka semua berkumpul pergi ke Yerusalem waktu itu. Dikatakan baik orang Roma, bahkan di sini dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, yang berpenduduk di Arab. Kita mendengar masing-masing mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Ini dikatakan oleh orang Yahudi. Apa respon mereka?
Ya, respon mereka terhadap khotbah Rasul Petrus waktu itu. Apa respon mereka? Nah, teman-teman perhatikan. Ya, hai orang-orang Israel dikatakan. Ya. Nah, yang kumaksud adalah Yesus Kristus orang Nazaret yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mujizat dan bla bla bla. Ya. Nah, lalu bagaimana responnya? Ini dia, teman-teman ya, sebentar. Nah, oh sorry. Sorry, bisa. Sorry. Lalu semangat ya. Silakan. Berapa putaran lagi Ustaz supaya Ustaz mungkin mau istirahat juga, boleh? Kamu tuh punya Sedikit lagi. Masih ada waktu itu, Pastor? Masih ada waktu kan? Loh, ini waktu saya. Enggak, itu maksudnya kan masih ada berapa tuh? 17 detik itu masih. Oh, masih ada waktu lah. Oke. Sebentar. Dikit, Tar ya. kreativitas. So, saya kira waktu saya udah habis putarannya. Dikit, 10 detik. Oke. Nah, di sini tadi saya mau mengatakan respon daripada orang-orang Yahudi. Ya, respon daripada orang Yahudi, teman-teman ya. Dikatakan apa? Bahwa, nah jawab mereka kan mendengar khotbah itu. Ketika mereka mendengar itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Rasul Petrus, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, setelah berkhotbah tentang Kristus? Rasul Petrus berkata bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan itu kepada orang Yahudi. Ya, dan mereka bertobat. Sorry, Seth. Saya kira tadi saya ini. Jadi di kau Berapa putaran lagi, Ustaz? fokus aja ke kalian. Mungkin sedikit lagi ya. Di aku opening. Ya, boleh kita 1-2 lagi. Intinya maksimal jam 12 aja. Ya, satu putaran lagi. Boleh. Putaran Silakan. lagi, boleh. Satu putaran lagi berarti ya. Atau Ya, dua? silakan. Gimana? Satu aja lagi boleh. 5 menit, Silakan. 5 menit, 10. Ya, satu putaran lagi, habis itu closing berarti ya. Silakan. Oke. Tadi saya duluan berarti habis ini. Oh ya, oke saya. Mana ini belum diklik? Kok Saya nggak udah kirim. bisa? Nongol nggak di situ? Oh ini. Oke. Kamu akan Ya, baik, terima kasih. Memang begitulah ya, kalau di dalam ajaran Islam sudah kami sampaikan tadi tentang rahmat Allah itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmat. Orang-orang yang pengasih di bumi ini maka akan dikasihi oleh Sang Maha Pengasih. Irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama, gitu kan, di dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Tuhan, maka kita itu harus menjadi orang yang penebar rahmat, ya beramal soleh tadi. Jadi semuanya berkaitan. Ya nggak bisa mau ditanya lagi ulang lagi, ya inilah jawabannya. Nggak ada jawabannya, terserah, aku juga nggak tahu mau bilang apa lagi. Udah 3 kali berkali-kali. Orang udah dijawab dari tadi, masa kok nggak paham-paham? Bagaimana kita mau mendapatkan rahmat Tuhan sementara perbuatan kita menumpahkan darah orang yang tidak bersalah? Jadi kalau kita sinkronkan, kalau kita hubungkan dengan pengajaran yang Anda terima, Pastor, di dalam ajaran Anda itu menumpahkan darah orang tidak bersalah itu mengundang murka Tuhan. Nah, bukan mengundang rahmat Tuhan. Yang namanya mengundang rahmat Tuhan itu adalah ketika kita melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Itu baru ada di dalam ajaran Islam. Contohnya udah berkali-kali sederhana dari tadi aku bilang. Tapi memang kalau dalam ajaran Anda itu ya karena sudah kunci keselamatan itu pakai darah, ya mau bilang apa? Ya kan? Nah, memang nggak bisa dibantah. Cuman begini, ketika Anda berkali-kali membawa dari literatur Yahudi, makanya saya bilang itu nggak akan nyambung. Sedarah-darahnya membahas darah kitab Yahudi, nggak ada pakai darah manusia, nggak ada. Tadi kita ada di dalam kitab Imamat, semua pasal itu udah dijelaskan ya. Nggak perlu saya uraikan satu persatu. Mau pakai sapi, lembu, domba, domba jantan, domba betina. Belum lagi nanti ada yang pakai tekukur, ada lagi nanti paling ringan, yang paling rendah lagi, paling miskin pakai tepung gitu kan. Pengorbanan yang mereka lakukan. Sedarah-darahnya penumpahan darah, nggak ada pakai darah manusia. Justru Tuhan itu murka menumpahkan darah orang tidak bersalah. Tertulis di Amsal 6 nomor 16-17.
Itu data, nggak boleh. Tidak ada pembenaran dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama menumpahkan darah orang tidak bersalah, itu nggak ada. Nah, orang Yahudi ketika hendak menyalibkan Yesus tahu kitabnya, dan mereka tahu itu berdosa, tahu. Makanya mereka berkata siap menanggung dosanya. Orang-orang Yahudi siap menanggung dosanya. Datanya ada. Nah, kenapa tiba-tiba masuk ajaran Kristen? Itu yang jadi pertanyaan dari tadi. Darah Yesus yang tidak bersalah dipitnah oleh orang Yahudi dikatakan untuk penebusan dosa. Darahnya dipersembahkan kepada Tuhannya orang Yahudi. Itu fitnah namanya. Oh, tanyakan orang Yahudi. Tadi nggak ditanggapi juga kan? Apakah mereka menyalibkan Yesus tujuannya menebus dosa? Tujuannya menggantikan dari domba menjadi manusia? Tidak. Mereka menyalibkan itu karena dengki, karena iri, siap menanggung dosa, bukan untuk menebus dosa. Mereka tahu darah manusia itu yang tidak bersalah tidak boleh dicurahkan. Nah, kalau tiba-tiba Anda yang bukan pelaku, Anda yang bukan saksi pada waktu itu, ajarannya darah Yesus ditumpahkan kepada Bapaknya untuk menebus dosa manusia. Nah, ini kan nggak nyambung. Yesus dipitnah, dibenci oleh Yahudi, kenapa dapat fitnah juga dari ajarannya pastor? Ya kan? Kenapa di dalam kitab Anda di dalam Ibrani 9 nomor 14 darah Yesus itu disetarakan dengan sebelumnya darah hewan, dipersembahkan bagi Tuhan untuk penebusan dosa. Loh, kok jadi begini? Kan orang Yahudi menumpahkan darahnya itu karena dengki, bukan untuk penebusan dosa, bukan untuk keselamatan manusia, bukan untuk mendapatkan surga. Bukan itu. Di mana coba pembenarannya dalam kitab mereka? Darah orang tidak bersalah ditumpahkan untuk menebus dosa manusia agar manusia ke surga. Nggak ada. Makanya saya bilang ini nggak cocok ini disambungkan. Kalau Yesus oleh orang Yahudi saja difitnah, berarti hasil dari kejahatan dinarasikan ulang, fitnahnya double kepada Yesus. 2 kali lebih jahat kalau begitu, Pastor. Oke, waktuku habis. Tutup lampu, tutup semua. Yang ada makanan. Oh, ini saya menanggapi terakhir baru kita closing ya. Oke. Ya, memang teman-teman dari Lintas Iman tidak mengerti konsep korban. Karena tadi yang saya katakan, teman-teman memahami konsep korban seperti MBG. Itu loh. Ya, korban disembelih bagi-bagi. Karena bahkan dalam konsep Yahudi aja tidak begitu. Ya, korbannya dibakar sampai habis, teman-teman. Karena kita sama sekali bukan berbicara konsep yang physically. Ini konsep teologis. Ya, bukan konsep makan minum tuh. Ya. Nah, jadi kalau konsep korban teman-teman selewengkan dengan MBG, yang penting makan, bisa dimakan bersama, sementara konsep korban itu adalah substitute, itu nggak bisa begitu. Oke. Nah, karena ini sesi tadi kan Ustadz Alif sendiri mungkin sudah mentok ya, maksudnya ya saya mau jawab gimana lagi ya mengenai amal atau mengenai perbuatan tadi itu seperti apa. Ya memang karena akan sangat membingungkan, Ustadz harus berangkat dari mana? Ya, kalau Allah tidak meridhoi, mau bagaimanapun amalan kalian ya gimana? Atau kalian beramal bagaimanapun juga kalau Allah tidak meridhoi, atau kalau Allah meridhoi, udah pokoknya bingung udah. Gitu loh. Ya, nah maka teman-teman sekalian, ini pertanyaan dari hati ke hati. Ustadz Alif dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah riwayat, lalu kemudian nanti saya akan bertanya sebuah pertanyaan yang dalam kepada Ustadz Alif ya, dengan segala keyakinan yang Ustadz Alif miliki dalam sebuah riwayat misalnya, nanti saya simpulkan karena ini sesi nanti tinggal closing sebenarnya ya teman-teman. Nah, di dalam sebuah riwayat dikatakan ya, ini dalam hadis Al-Bukhari nomor 3208.
Di sini dikatakan, saya bacakan gini, kemudian Allah mengutus malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal. Ya, nah diperintahkan untuk menuliskan amal, perbuatan, rejeki, kematian, dan bla bla bla. Kemudian ruh ditiupkan ke dalamnya, maka seorang di antara kalian mungkin beramal kebaikan, hingga hanya ada satu hasta antara dia dan sorga, lalu apa yang telah dituliskan untuknya menentukan perilakunya, dan ia mulai melakukan perbuatan buruk menjadi ciri orang-orang api neraka. Demikian pula seorang di antara kalian mungkin beramal dalam kurung kejahatan hingga hanya ada satu hasta dari api neraka. Lalu apa yang telah ditulis untuknya menentukan perilakunya. Ya, dan ia mulai melakukan perbuatan yang menjadikan ciri-ciri sorga. Tadi sejengkal dengan sorga, jadi tidak, karena telah dituliskan kepadanya sesuatu yang akhirnya membuat orang itu masuk neraka. Pertanyaan yang bisa ditanggapi nanti, mau ditanggapi atau tidak, itu haknya Ustadz Alif. Dengan segala keimanan yang Ustadz Alif miliki, ya, nah ini belum closing sebenarnya, tapi nanti mau dijawab atau tidak ya, karena nanti kan tinggal closing ya. Dengan segala keimanan yang Ustadz Alif miliki, dengan segala amalan yang Ustadz Alif miliki, saya yakin Ustadz Alif juga berbuat dosa, dan itu hanya Ustadz Alif yang tahu ya, dengan Tuhannya Bang Alif. Maka pertanyaannya, dengan segala yang telah terjadi, dengan segala amalan yang Ustadz Alif lakukan, pertanyaan saya, apakah Ustadz Alif yakin bahwa Ustadz Alif akan selamat? Ini dijawab dengan segala apa yang Ustadz Alif miliki. Bahwa apakah waktu Ustadz Alif kan pasti mati ya. Ustadz Alif kan bukan mudah-mudahan mati toh. Ustadz Alif pasti mati. Kalau Ustadz Alif pasti mati, keselamatan yang abang miliki semoga, mudah-mudahan, atau juga pasti. Maka pertanyaannya sekali lagi, ya, dengan segala apa yang Ustadz Alif miliki, tolong dijawab, apakah kalau Ustadz Alif mati, Ustadz Alif yakin dengan segala keimanan yang Ustadz Alif miliki, melihat tadi riwayat yang tadi saya sampaikan misalnya, dengan segala yang apa telah Ustadz Alif alami, lakukan, perbuatan, segala apa yang sudah abang kerjakan, apakah Ustadz Alif yakin bahwa mati selamat? Itu dia. Apakah Ustadz Alif yakin waktu mati, ya, mati, Ustadz Alif selamat alias tidak masuk neraka? Ya, itu dia teman-teman. Ya, ini kita minta, ini pertanyaan dari hati ke hati nih, ya, dengan ketulusan, bahwa apakah Ustadz Alif mati, pastikan itu tidak mungkin semoga teman-teman ya, tidak mungkin mudah-mudahan itu. Maka daripada itu, kalau Ustadz Alif mati, ya, kemana Ustadz Alif akan pergi? Ya, ke sorga kah atau ke neraka kah? Ya, itu dia. Karena kematian pasti, bukan semoga, maka seharusnya keselamatan juga pasti. Oke, baik. Saya tidak akan berandai-andai karena saya punya konsep ajaran yang sangat tegas dari Tuhan kami. Di dalam ajarannya, di dalam Al-Quran, itu banyak ya tadi. Al-Baqarah ayat 25, Ali Imran ayat 85, tentang keselamatan, tentang Islam. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, di dalam surah Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, di dalam surah Az-Zumar ayat 54, di dalam surah An-Nisa ayat 13, wa mayyuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannah. Barang siapa taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Janjinya wa'dullahi haqq. Janji Allah itu pasti. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Pamang zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah yang akan beruntung. Siapa tadi yang akan dimasukkan ke dalam surga? Orang-orang beriman dan beramal soleh. Dijelaskan, makanya Nabi kami yang menjamin, bukan kami yang menjamin ya, Nabi kami kepada orang-orang beriman. Itu
Itu dijamin setiap umatku masuk surga. Itu dari tadi di opening di dalam surah Ali Imran ayat 31, di dalam surah An-Nisa ayat 13. Itu juga sudah saya sebutkan. Taat kepada Allah maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Enggak pusing-pusing. Makanya Al-Qur'an menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi kunci kelihatan keselamatannya kalau kita muslim. Kalau mati dalam kekafiran, ya neraka. Kalau mati sebagai orang beriman, orang muslim, ya dia selamat. Janji keselamatan itu justru sangat pasti di dalam ajaran Islam kepada orang beriman, kepada orang mukmin, kepada orang Islam. Kalau tadi membahas tentang hadis, banyak orang amalan-amalan neraka hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia ternyata menjadi amalan surga masuk. Ada nanti, atau kebalikannya, orang-orang melakukan amalan-amalan neraka tapi nanti ketika akhir hayatnya dia menjadi penghuni surga karena dia kembali ke jalan Tuhan, atau melakukan amalan-amalan surga, maksudnya amal kebaikan, tetapi akhir hayatnya dia menjadi penghuni neraka karena dia dikatakan sebagai su'ul khotimah. Jadi akhir kehidupannya menjadi seorang musyrik. Selama hidupnya dia orang kafir, tapi menjelang akhir hayatnya dia menjadi seorang mukmin, dia selamat. Itu hadis-hadis itu gampang. Jadi kalau jaminan keselamatan di dalam Islam itu justru sudah pasti. Nah, ini kalau kami tanyakan, korban tadi darah yang beneran, keselamatan bagi Kristen ada nggak dari Yesus? Bahwa orang-orang Kristen yang beribadah setiap hari Minggu, memuja, menyembah Yesus, orang itu dijamin selamat oleh Yesus. Ada nggak dari jaminan dari Yesus? Carikan datanya, jaminan keselamatan dari lisan Yesus bahwa orang-orang Kristen beribadah ke gereja di hari Minggu, menyembah, memuja Yesus. Ada nggak datanya bahwa orang itu akan selamat? Ya, nanti tolong carikan di closing statementnya ya. Jadi kalau membahas tentang keselamatan di dalam Islam, itu berjibun datanya. Nabi kami langsung yang menjaminnya. Umatku pasti akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Jadi kami itu diberikan jaminannya, bukan dijaminan bantahannya. Karena Yesus di Matius 27 nomor 22 23, dia akan mengusir segolongan orang yang memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaannya, siapa dia akan diusir yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus? Apakah itu orang Kristen? Oke. Jadi kalau di situ merujuk kepada Kristen, jaminan pengusiran dari Yesus itu ada kepada Kristen. Tapi apakah ada jaminan dari Yesus kepada orang Kristen yang menyembah kepada Yesus di hari Minggu, menuhankannya, masuk surga? Soalnya saya temukan jaminan pengusirannya ada, gitu loh ya. Jaminan masuk surganya ada nggak? Nah gitu ya. Kalau di dalam Islam jelas, jaminannya dari Nabi kami itu sudah jelas kalimatnya ya. Kecuali yang nggak mau, yang nggak masuk surga. Pak Jeki nggak mau mengikuti Nabi kami, ya Pak Jeki nggak mau masuk surga, gitu aja. Jaminannya sudah ada kan gitu, ya kan? Jadi silahkan. Nah, sementara jaminan pengusiran kepada Kristen sudah ada di Matius 7 nomor 23. Jaminan kepada Kristen yang menyembah Yesus masuk surga di mana datanya? Silahkan. Ini saya closing atau gimana, Zat? Iya kan sisi closing katanya, sekaligus juga menanggapi. Tadi juga soalnya saya dapat pertanyaan. Okay. Baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi teman-teman dapat melihat ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Alip. Yang saya lihat sih tadi jaminannya Ustadz katakan Nabi kami. Sementara tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa bahkan di dalam Al-Quran Nabi Abang disuruh mengatakan bahwa dia sendiri ya bukan yang pertama, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadanya.
baik juga kepadamu. Dalam sebuah riwayat juga banyak sekali, ya, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi bagimu dan bahkan bagi dirinya. Nah, tapi Ustadz Alif membawa sesuatu yang lain, yaitu tentu urusan teman-teman sekalian. Jadi tahu atau tidak tahu, yaitu saya serahkan kembali kepada teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi di dalam misalnya surah Maryam ayat 71 ya, tapi ini karena sudah closing, ya. Nah, jadi di sana dikatakan saya tidak menemukan bobot Maryam 71. Karena kalimatnya gini, teman-teman, ya, bahwa tidaklah seorang pun daripadamu yang mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Saya coba cari dalam Al-Quran kalimat yang sama untuk sorga. Contohnya, hal itu bagi Tuhanmu adalah mesti dan ditetapkan untuk sorga. Saya juga tidak menemukan itu. Tapi mesti dan pasti untuk neraka, saya menemukan itu dalam Maryam 71. Ya, nah, tapi tentu teman-teman punya penafsiran lain untuk itu, saya persilakan. Lalu dituntut tadi mengatakan bahwa di mana ada kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, ya, teman-teman sekalian. Nah, itu kita akan bawa, dan teman-teman saya percaya juga sudah mengetahui banyak hal tentang itu. Misalnya, teman-teman sekalian, ya. Nah, kita bawa di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Ya, Yohanes 10 ayat ke-2.